Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita sampai di bacaan surat Thaha ayat yang ke-53. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi ja'ala lakumul arda mahdan wa salaka lakum fiha subulan wa anzala minas sama'i ma'an. Ini lagi-lagi Fir'aun sebenarnya sudah tersudutkan ya. Klaim dia bahwa dia Tuhan itu tersudutkan dengan apa? Ya tersudutkan dengan fakta Tuhannya Nabi Musa itu begini. Jadi Allah memberi bahan kepada Nabi Musa dengan sesuatu yang sifatnya undebatable, tidak bisa lagi dibantah. Kalau kemarin Allah memberi kriteria Tuhan itu adalah sesuatu yang a'ta kulla syai'in, gitu kan, yang memberi segala sesuatu, khalqahu bentuk ciptaannya, tsumma juga memberikan kepada ciptaannya itu petunjuk masing-masing untuk hidup. Kemarin kita kasih contoh misalnya beda antara harimau dan singa, sama-sama ciptaannya Allah tetapi memiliki cara hidup masing-masing. Singa yang sifatnya sosialita, kalau harimau sifatnya soliter. Nah ini yang disebut Allah Subhanahu, memberi petunjuk masing-masing. Tuhan yang berkemampuan itu yang tidak mungkin Fir'aun punya. Nah inilah. Ya, jadi yang nggak mungkin Fir'aun punya. Apa coba? Kamu ngaku Tuhan Fir'aun. Bisa begitu? Kan nggak bisa. Nah ini ditambahi lagi di ayat 53 ini. Tuhanku itu yang menciptakan bumi. Kamu bisa? Nah, bukan hanya menciptakan bumi yang terhampar, ya. Wasalakalakum fiha subulan, dan juga Tuhan yang menciptakan jalan-jalan untuk kamu jalan ke sana, jalan ke sini, dan lain sebagainya. Wasalakalakum fiha subulan wa anzala minas sama'i ma'an. Ayo wes, kamu ngaku Tuhan nggak apa-apa. Bikin gedung yang tinggi-tinggi. Tapi bisa nggak kamu bikin air? Kan. Ini bahkan teknologi yang paling canggih sekarang pun tidak mampu menciptakan air. Tidak ada. Tidak ada menciptakan air, tidak bisa. Kalau merubah massa jenis, bukan massa jenis ya, partikel air dari air ke padat gitu, manusia bisa. Dari padat ke cair gitu bisa. Gitu ya. Dari cair ke gas bisa. Tapi kalau menciptakan air enggak bisa. Fa akhrajna bihi azwajan min nabatin syatta, apalagi menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dari air hujan itu. Jelas enggak bisa. Enggak bisa kamu. Maka kata Allah, kulu war'au an'amakum. Makanlah kamu dari tumbuh-tumbuhan itu dan gembalakanlah binatang-binatang ternakmu. Inna fi dzalika, sungguhnya dalam yang demikian itulah ayatin, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Tetapi tanda-tanda itu hanya bisa dilihat oleh siapa? Kulinuha, orang yang berakal. Bagi yang tidak berakal ya biasa aja. Hujan ya sejak dulu ya biasa aja sih. Hujan ada apa sih? Kalau hujan kemudian setelah itu di tanah, laut tanah tumbuhan, ya biasa aja lah, fenomena wajar gitu. Tapi bagi orang yang ulul albab, ulin nuha, orang yang berakal, yang menggunakan akalnya, yang mau berpikir,
Itu sesuatu yang fenomenanya luar biasa. Kok bisa gitu. Belum lagi kalau itu kan ditinjau dari ilmu biologi. Air dari atas, kemudian menumbuhkan tanaman, air yang bercampur dengan hara tanah, pH tanah itu, kemudian nggak tahu bagaimana prosesnya, itu bisa menumbuhkan tumbuhan mulai dari yang kecil sampai tumbuhan yang paling besar, yang orang 10 pun tidak mampu merangkulnya, sampai rumput yang paling kecil. Lah kenapa yang rumput kecil itu kok nggak jadi pohon gede? Nah, misalnya begitu. Ayo, kenapa? Kenapa kok gitu? Kenapa? Kenapa yang kelapa kok modelnya gitu? Lah, kenapa rambutan kok gitu? Kenapa? Itu kan sama-sama dari tanah tuh. Air yang menumbuhkan air hujan yang sama. Lah kok kemudian, makanya di sini disebut min nabatin syatta, azwajam min nabatin syatta, berbagai jenis macam tanaman yang beraneka ragam. Tidak ada satupun data ilmiah yang benar-benar valid bisa berani mengatakan bahwa seluruh tanaman sudah terdata. Tidak ada. Pasti harus ditemukan hal baru. Jenis tanaman jangankan antar negara, wong antar desa saja tanamannya beda-beda. Baru jambu saja ada berapa macam jenis jambu? Ada berapa jenis macam jambu? Jambu apa aja? Ayo, siapa yang ahli jambu? Jambu biji, jambu Bijinya bol. berapa? Bijinya berapa, Pak Burman? Banyak. Nah, iya dihitung dong. Bijinya. Jambu biji, jambu bol, jambu kluthuk, jambu alah. Jambu mente, jambu air, jambu jambu monyet. Jambu Dursono, jambu Darsono, jambu Haryono. Banyak sekali. Ya kan? Itu baru jambu. Belum lagi, teman tahu kudu nggak? Kudu. Kudu itu loh, kalau bahasa Indonesianya apa? Mengkudu. Kalau kita bahasanya kudu. Bentis. Kudu itu kalau muda. Kalau nanti tua dikit jadi pace. Sudah beda lagi. Manfaatnya juga beda. Kalau makan kudu itu biar apa? Biar lancar. BAB-nya ya. Nah, biar turun hipertensinya makan kudu. Kalau makan pace, ada beda lagi. Jadi antara ketika mentah sama mateng itu udah beda manfaatnya itu. Lagi itu kok Fir'aun mau nandingi dulu ya opo on. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah itu yang tumbuh-tumbuhan tadi itu, dari tanah itu juga kami ciptakan kamu, wahai manusia. Kami keluarkan kamu dari tanah itu. Dari saripati tanah itulah kami ciptakan kamu. Wa fiha nu'idukum, lalu kami kembalikan kamu nanti kalau sudah masa kadaluarsanya datang. Out of date-nya itu sudah selesai. Karena kamu itu adalah barang disposal, sekali pakai, maka kepada tanah itu pula kamu akan dikembalikan. Lalu wa minha nukhrijukum, dan dari tanah itu pula entah setelah 100.000, 2.000 tahun kamu akan nukhrijukum, kami keluarkan kamu tarotan ukhra, di waktu yang lain. Jadi kamu asalnya dari tanah, kembali ke tanah,
lalu dikeluarkan lagi dari tanah. Nah, itu bisa kamu on Fir'aun. Gitu. Tapi ini juga untuk pelajaran, bukan hanya untuk Fir'aun ya, tapi untuk kita juga. Biar kita berpikir menjadi ulin nuha ini. Enggak melete kita. Kita ini hanya dari saripati tanah, nanti akan kembali ke tanah, lalu nanti akan dikeluarkan lagi dari tanah. Ya Allah. Tubuh yang kita kasih sabun, coba nanti pada saat setelah ini kan sampean mandi atau nanti sudah sore nanti mandi, sambil ngomong lah sama tubuhnya itu, wahai kaki, wahai tubuh sekarang kamu tak bersihin, kamu tak sabunin, kok sebentar lagi kamu masuk kubur, digerogoti cacing, wahai tubuh, gitulah. Nanti kalau pas pakai sepatu juga gitu, wahai kakiku. Iya, dulu saya sering diingatkan Pak Guru gitu. Aku ketika ada undangan bupati atau undangan gubernur, waktu ketemu presiden juga, saya pakai sepatu, kakiku tak bilangin gitu. Oh kaki, kamu sekarang tak sepatui, sebentar lagi ketemu pejabat, ketemu presiden, lah kok kemudian sebentar lagi juga akan masuk kubur digeroti cacing. Orang bilang Jawa itu kaningoyo. Kaningoyo nggak ada bahasa Indonesianya. Makanya saya cari. Kok nelongsonya, gitu kan? Nah ini biar kita ini nggak tinggi hati, biar kita ini nggak membanggakan sopo siro, sopo ingsun, siapa gue, siapa elu. Sudahlah. Jadi kenapa Fir'aun dikatakan? Fir'aun itu biar membumi, biar nggak sombong. Kamu itu loh sebentar lagi juga mau dikubur, on. Makanya Fir'aun kemudian nggak mau dikubur kan? Lalu dimumikan itu, diawetkan. Jasadnya diawetkan. Rumangsane Fir'aun. Nah, dalam pikiran Fir'aun, kalau saya awet kan nggak ketemu sama Tuhan Musa, mungkin gitu. Dia lupa bahwa manusia terdiri dari 2 dimensi, jasad dan roh. Yang ketemu Tuhan ya ruhnya lah. Walaqad aroinahu. Nah ini, maka sungguh telah kami perlihatkan kepada Fir'aun apa ayatina, tanda-tanda kebesaran kami lewat mukjizatnya Nabi Musa. Kullaha semuanya. Tetapi fakadzdzaba wa aba, tapi dia mendustakan dan tetap menolak. Jadi orang sombong itu meski ditunjukkan mukjizat ya tetap tidak mau. Hanya saya dan sampean ayo dibuang betul dulur sifat sombong itu. Kenapa? Di samping di dunia juga kan tidak baik, di akhirat impossible masuk surga. Orang yang di hatinya masih ada sombong meskipun seberat debu. Ini iblis itu sangat alim. Dia tahu semua asbabul nuzul Al-Quran. Bukan hanya tafsir. Apal. Jangan pikir iblis nggak bisa bahasa Arab. Ngeyes. Loh, ya bisa lah. Jangan pikir iblis nggak bisa nahwu sorob. Bisa. Apal Quran itu iblis itu. Dan dia alim banget. Dan dia beriman kepada Allah loh. Artinya percaya adanya Allah itu. Tapi dia tidak bakal masuk surga karena satu saja, sombong. Ada kalimat itu loh, ana khairum minhu. Aku lebih baik dari dia. Itu yang bikin iblis dilaknat. Bukan karena dia tidak beribadah kepada Allah. Tapi karena sombong. Bukan karena nggak alim. Jadi jangan, aku ini orang alim, pasti masuk surga. Siapa bilang? Ya. Maka Fir'aun pun diberitahu Allah itu, tapi tetap fakadzdzaba wa aba. Qala Fir'aun justru berkata, ajitana litukhrijana min ardina bisikrika ya Musa. Kamu ini memang datang sengaja ke sini untuk mengusir kami dari negeri kami ya. Iya Musa.
dengan sihirmu. Maksudmu kamu nanti nunjukkan sihirmu biar semua orang di sini ikut kamu, terus kamu usir gitu tak? Gitu kata Fir'aun. Wes gini aja wes. Falana tianna kabi sihrim mitlihi. Kamu sudah mendatangkan sihir gitu, bisa merubah apa-apa gitu. Ya udah, nanti kami akan datangkan juga kepadamu sihir kami yang serupa itu. Lalu sudah gini aja. Faj'al bainana wa bainaka mau'idan la nukhlifuhu. Terus kita sepakati saja, deal, hari apa, kapan kita bertempur. Sihirmu sama sihir kami berantem. Ayo, katanya gitu kan. Yang tentukan harinya, nanti kita tidak boleh mengingkari. Nahnu wala anta, baik aku maupun kamu. Maka nang suah di tempat yang terbuka, yang bisa ditonton semua orang, tengah-tengah wes. Nah, makanya zaman itu sudah ada yang model kayak kolosium gitu. Tempat stadion gitu ada sudah. Zaman itu. Jadi Fir'aun ngajak ketemuan, mau'idan. Lalu Nabi Musa pun berkata, qala berkata Nabi Musa, mau'idukum yaumuz zinati. Wes gini aja. Biar lek-lekan wes. Sekalian kita ketemuan pas hari raya. Nah, itu kan semua orang kumpul tuh. Nah, dipilihlah. Nanti pada saat seperti itu wa ayyuhsyaron nasu duha. Sekalian pas kumpul pas pagi hari itu. Libur pagi hari orang semua lihat, wes kelihatan sekalian ditantang. Kata Nabi Musa, lu jual gue beli. Nah, mengajak ketemuan sekalian wes pas hari raya. Nanti ketemuan biar tonton semua orang banyak sekalian. Pas pagi hari biar cerah, padang semuanya gitu. Nabi Musa ditantang. Ya, jadi itu sampai di situ nanti insya Allah kita akan lanjutkan terkait dengan bagaimana kejadiannya. Sebelum nanti ke sana silakan. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan atau dinyatakan silakan. Monggo, ada yang mau ditanyakan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut Pak Bakhrul, silakan. Izin Gus, izin bertanya kira-kira gitu, kira-kira kalau kita bisa menanyai Fir'aun itu kira-kira jawabnya apa Gus sekarang? Pertanyaannya gimana kira-kira, Pak? Yang Kira-kira yang mau Pak Bakhrul tanyakan kira-kira gimana coba? dan Fir'aun itu sombong Gus. Ya. Nah, jadi kira-kira kalau sekarang kita bisa nanyai dia gitu, kira-kira jawabnya apa kira-kira Gus? Dalam posisi sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya maksud saya gini, pertanyaan yang mau kita ajukan ke Fir'aun kira-kira apa, sehingga saya bisa ngira-ngira jawabannya Fir'aun apa gitu loh maksudnya. tak nyoba mikir jadi Fir'aun sebentar zaman itu. Dia kan sombong, kemudian kita tanya, Fir'aun, terus sekarang kesombonganmu itu loh, apa gitu hasilnya gitu. Terus kamu sekarang ini kira-kira ngapain kamu gitu? Jadi menurut saya gini, kalau ditanya, lu ngapain sih sombong? Lu kok gitu? Lu nggak lihat gue? Kerajaan kayak gini, gue kagak pernah sakit loh. Beda sama lu. Belekan. Fir'aun itu dalam satu riwayat, itu satu-satunya manusia yang tidak pernah sakit loh Pak Bakhrul. Dia gatel aja loh katanya tidak pernah Pak. Gatel aja loh tidak pernah. Lah kita kan garuk-garuk tak uripe. Tidak pernah Fir'aun itu. Sudah pun dia tidak pernah sakit, dia juga tidak, ya gimana memang kekuasaannya membentang sebegitu luas.
kemudian pasukannya luar biasa, lalu dia punya tim Haman namanya itu, bisa bikin bangunan-bangunan spektakuler. Lalu dia punya oligarki bernama Korun, sudah lengkap dia. Jadi power gitu kan, itu didukung oleh teknokrasi, didukung oleh oligarki dan birokrasi. Sudah. Jadi aku pantas, sombong itu pantas, gitulah. Itu. Nah, kalau kemudian dia mengaku sebagai Tuhan, ya karena memang saat itu nggak ada konsep Tuhan selain benda-benda. Lah daripada nyembah benda-benda, mending nyembah aku, kelihatan. Kan gitu, dia lebih logis dia. Kan orang-orang lain misalnya di masa itu misalnya nyembah pohon atau nyembah patung, kan gitu. Bagi dia, lah daripada kamu nyembah pohon patung, mending nyembah aku. Jelas kelihatan, bisa bergerak, puasa beneran. Kan gitu dia. Jadi Fir'aun lebih logis. Karena memang saat itu belum ada konsep Tuhan yang maha goib. Belum ada. Nah dengan kesombongan itu bablas sampai ke mengaku Tuhan. Lah sekarang kita, kalau misalnya, lah sekarang buktinya kamu jadi mumi, ditemukan di dasar laut. Gitu. Misalnya ketemu kita sekarang itu. Ah lah ya memang itu apa? Sebenarnya itu salah setting itu. Ya, paling kayak gitu dia. Jadi kesombongannya nggak akan luntur itu, gitu. Tapi ingat ada di dalam satu ayat itu disebutkan waktu dia terakhir ketika dia mau ditenggelamkan itu, dia kemudian minta kepada Allah, dia minta kepada Nabi Musa agar didoakan dan dia juga akan bertobat gitu. Tapi kata Allah, loh kok baru sekarang kamu tobat? Besok akan saya carikan ayat. Ada kok ayatnya. Kok baru sekarang kamu ngomong gitu, wahai Fir'aun? Sama malaikat malah disumpal dengan garam laut itu. Nah, jadi kalau menurut saya, Fir'aun pun sebenarnya kalau misalnya ditanya, misalnya kita dialog sama dia sekarang gitu, dia akan ngomong, alah, aku pantas. Lah kamu nggak punya kerajaan, kekayaanmu baru berapa aja udah sombong gitu kok. Kan paling kita digituin, dibegituin balik gitu. Jadi Fir'aun kalau misalnya debat sama kita, mending gue sombong karena gue punya kerajaan. Lu, boro-boro kerajaan. Mobil aja baru Avanza. Kan digituin sama Fir'aun. Gitu aja sombong lu. Baru punya tanah belum sehektar aja udah sombong lu. Gua sehektar gimana? Senegara. Nah, layak gue sombong kan gitu jadinya. Jadi malah kita yang ketampar itu nanti Pak Bagrul. Iya, wong kita baru kamu dikit-dikit sakit gitu sombong. Gue nggak pernah sakit nih. Nah, jadi malah menurut saya kalau sekarang kita misalnya dialog sama Fir'aun gitu, kita yang dapat pelajaran banyak itu. Jadi dapat pelajaran dari kesombongan Fir'aun itu bahwa sebenarnya kita jauh dari kata layak untuk sombong. Itu ya. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah semangat. Ini hari Senin harus berangkat segera ke tempat kerja masing-masing dengan membawa mindset jangan sampai sombong ya. Sombong. Kita harus menjadi orang yang humble, haunan, rendah hati. Sulit ya. Caranya gimana ya? Kita mulai kikislah faktor-faktor yang membuat sombong itu. Kita harus mulai dikit-dikit dikurangi. Apa itu? Misalnya ketusah aneh-aneh operasi plastik barang bom ya sudah ayo mulai banyak sedekahkan. Kalau ditunjuk nggak usah milih meminta dipilih. Nah, gitu kan. Jadi biar kita nggak terlalu dekat dengan kesombongan. Mudah-mudahan Allah menjaga kita dari kesombongan. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita hamba-hamba Allah yang rendah hati sehingga layak bertemu dengannya, dengan Allah dalam keadaan penuh ampunan dan ridhonya. Wafat husnul khatimah. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Allahumma fil lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal ahya'i minhum astaghfirullah. Allahumma inna fi man hadayta wa afina. Rabbana ta'ala alhamdulillah wa qad astaghfiruka wa atubu ilaika.
اللهم ادفعنا البلاء والوباء وقدر المسلمين والمسلمين في الشهداء ربنا نجنا ولنا بنا ربنا من فاكتبنا مع شاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا اللهم لا نفس منك في رب يعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب يحضرون اللهم تعالى باب رحمتك اللهم صل على رحمة بيتك اللهم اغفر لنا صبر وثبت من النفس علم الوجه وأعوذ بالله من جود البلاء وترك الشقاء والسلطة مع الله ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ونجعلنا حسنة في الآخرة ونقبل دعاء إنك أنت السميع العليم وعلى بذات الصدور وسلم لباتنا ومولد لا رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم ذكرنا منه ما كنت يا رب العالمين